إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjut kajian Fiqhul Usrah atau fikih keluarga dari kitab Fiqhul Usrah yang disusun oleh Yayasan Ad-Durrar As-Saniyah dengan pengawasan dari Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf, atau kalau di Indonesia kan jadi As-Segaf, tapi alhamdulillah yang ini versi Ahlus Sunnah insyaallah ya. Nah, di sini kita lanjutkan masalah wali sebagaimana dalam judul, beberapa case atau kasus-kasus berkaitan dengan wali. Beberapa kasus berkaitan dengan wali. Ada beberapa kasus fikih yang kaitannya berkaitan dengan wali. Kita langsung mulai saja dari masalah waliul mar'ati fil biladi ghairil islamiyah. Walinya perempuan di negeri-negeri non muslim, di negeri-negeri kafir. Ya, di sebagian negeri kafir atau umumnya negeri kafir ya ada komunitas muslim, ada muslimun di sana. Dan mereka juga butuh menikah sebagaimana kita semua. Maka bagaimana solusinya ketika ada kasus yang membuat mereka itu berpikir bagaimana perwalian terhadap perempuan ini? Betapa banyak kan TKW misalnya di Thailand. Sebenarnya kebatilannya adalah kenapa perempuan-perempuan ini safar dan bekerja di negeri orang. Banyak TKW di Saudi Arabia dan seterusnya dari negeri-negeri. Juga TKW di Malaysia, yang mana sendirian bepergian atau bersama dengan TKW lainnya, gerombolan, tanpa mahram. Lalu ketemu jodoh di sana misalnya. Kalau Malaysia insya Allah negeri Islam, negerinya kaum muslimin. Tapi Thailand enggak, ya. Dan Arab Saudi insya Allah negeri kaum muslimin. Nah, kalau negerinya orang-orang kafir atau dominan orang kafir dan pemerintahannya dikuasai oleh orang-orang kafir di negeri itu, maka bagaimana? Dikatakan di sini, al-mar'atu idza lam yujad laha wali. Perempuan kalau dia tidak punya wali, tidak menemukan wali, tidak ada wali. Wa kanat fi biladin laisa fiha qada'un islami. Dan dia perempuan ini tinggal di negeri
yang tidak ada pengadilan Islami. Maksudnya pengadilan Islami di sini yaitu pengadilan yang mengurusi urusan orang Islam dalam pernikahan, kayak kita pengadilan agama. Ya, pengadilan agama itu kan resmi pemerintah. Ya, jadi kasusnya perempuan ini nggak ada mahram. Tidak ada mahramnya ini dengan kasus yaitu baik di negeri tersebut, contoh di Thailand lah dia. Dan di negeri asalnya itu Indonesia tidak ada mahram juga. Ya, keluarganya sedikit mungkin. Ya, maka mau dimanapun dia menikah, dia tidak punya mahram. Kalau menikahnya di sini di Indonesia tanpa mahram, maka tanpa ada mahram memang, maka dia bisa ke KUA atau pengadilan. Ya, gampang di sini insyaallah karena umumnya orang Islam yang menguasai itu. Ya. Tapi bagaimana kalau di negeri seperti Thailand misalnya? Maka itu kasusnya. Wa yujadu, tidak ada pengadilan orang Muslim. Wa yujadu markazun Islami, tapi ada ormas Islam atau Islamic Center. Ya. Islamic Center, ormas atau Islamic Center. Organisasi masyarakat Islam, insyaallah rata-rata ada. Ya, apapun namanya itu. Dan biasanya ada pembimbingnya dari orang berilmu atau ustadznya atau syekhnya. Atau Islamic Center misalnya. Ada masjidnya dan ada imamnya yang memang berilmu. Maka dikatakan di sini yaqumu ra'isul markazi maqamal wali. Maka ketua ormas atau ketua markaz itu berposisi sebagai wali di situ. Ya, berposisi sebagai wali. Itu jika memang tidak ada wali di Thailand maupun di Indonesia. Karena saking sedikitnya keluarga dia. Tapi bagaimana kalau misalnya ada wali di Indonesia dan nggak bisa ke Thailand karena biayanya berat, misalnya ada bapaknya di Indonesia di kampung dan bisa diakses telekomunikasi dengan handphone, baik melalui WhatsApp, telepon dan seterusnya. Maka bagaimana? Wajib atas perempuan ini untuk berwalikan bapak tersebut. Bagaimana caranya? Ya, bapak tersebut kalau bisa pergi ke Thailand atau perempuan tersebut balik ke kampung dan menikahlah. Tapi itu mungkin keberatan, susah, biayanya berat di ongkos katanya. Baik, bapak ini boleh menyerahkan taukilul wali, taukilul wilayah. Menyerahkan, mewakilkan perwalian kepada orang berilmu di Thailand tersebut, yaitu Ra'isul Markaz tadi. Ya, karena tidak ada qadha Islami, tidak ada pengadilan Islam, maka silakan bapak tersebut memberikan mandat perwakilan wali pada ustadz yang ada di sekitar tempat tinggal perempuan itu. Iya, bisa seperti itu. Taukilul wilayah bisa. Apalagi ini ada uzur yang tidak memungkinkan untuk datang. Baik, jadi Ra'isul Markaz, ketua Islamic Center atau ormas atau semisalnya ormas Islam bisa menjadi wali kalau kasusnya seperti tadi. Wa hadza ikhtiyaru Ibn Baz. Ini adalah pendapat pilihan dari Syekh bin Baz. Wa bihi aftatil lajnatud daimah. Lajnah daimah juga berfatwa seperti ini. Ya, dalilnya apa? Dalilnya hadis Aisyah yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Siapapun perempuan yang nikah tanpa izin wali, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Kalau dia sudah dukhul itu sudah melakukan hubungan suami istri, simpelnya gitu ya. Atau sudah berduaan di tempat yang
memungkinkannya untuk melakukan hubungan seksual tanpa penghalang, maka perempuan ini berhak mendapatkan mahar sesuai dengan apa yang dia halalkan dari kemaluannya. Fa in istajaru, kalau terjadi perselisihan, fasultanu waliyyu man la waliyalah. Kalau terjadi perselisihan, maka penguasa itu menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali, penguasa. Nah, sultan dalam kondisi negeri yang tadi, negeri kafir, sultannya adalah orang-orang yang yaitu Islamic Center atau ormas-ormas Islam. Ya, karena tidak tertemukan pengadilan resmi untuk orang Islam dalam pernikahan dan semisalnya. Baik. Ada kasus berikutnya. Idza zawwajaha waliyun wa ghairuhu aula minhu wa huwa hadir. Ada seorang wali menikahkan perempuan dengan kehadiran wali lainnya yang lebih diunggulkan sejatinya. Kasusnya begitu. Ya, yaitu ada seorang wali menikahkan seorang perempuan dengan kehadiran wali lain yang lebih unggul dalam perwalian dibandingkan dia. Contohnya ketika akad kan ada majelis akad, biasa di meja penghulu ya, saksi 2, kemudian wali. Wali perempuan ini yang salaman shake hand dengan calon mempelai laki-laki ini, dia adalah misal dia adalah kakeknya perempuan itu. Dan di majelis itu hadir siapa? Bapak kandungnya perempuan itu. Ya, ini kakek dari bapak ya. Kakek dari bapak yang menjadi wali, dan ada bapak kandung di majelis yang hadir itu. Ya, maka dikatakan la yasihul aqdu idza zawwajaha al-waliyyu alladhi ghairuhu aula minhu wa huwa hadir. Tidak sah akad, ya, tidak sah suatu akad jika wali menikahkan seorang perempuan yang mana saat itu hadir pula wali lain yang lebih aula, lebih diutamakan. Seperti bapak kan lebih diutamakan daripada kakek, tapi ini kakeknya malah yang menjadi wali. Maka tidak sah nikahnya. Ini mazhab Syafi'i dan Hanbali, dan pilihan dari Ibnu Hazm, juga Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, dan juga Lajnah Daimah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Nah, pensifatan wali di sini adalah pensifatan yang menunjukkan adanya yang lebih berhak, karena wali itu kan banyak. Bisa bapak, bisa kakek dari bapak, bisa abang, adik, ya, kandung, bisa anak, ya, bisa paman dari bapak, saudara bapak. Nah, itu kan banyak. Maka di sini pensifatan wilayah perwalian itu terwujud padanya lazim untuk dikedepankan pihak atau wali yang memiliki sifat wilayah yang lebih unggul. Nah, kehadiran wali yang lebih unggul di majelis akad membuat apa? Membuat gugurnya atau batal atau tidak sahnya apa? Akad. Di majelis akadnya hadir dia. Kecuali jika memang bapaknya itu wali yang lebih unggul, itu menyerahkan perwalian kepada kakeknya perempuan atau bapaknya sendiri, ya. Gitu. Maka itu boleh karena ada taukilul wilayah, memperwakilkan perwalian, boleh. Baik, bagaimana kalau misalnya keberadaan wali tersebut tidak ada di majelis akad. Tidak ada di majelis akad. Ya. Tapi ada di kota lain dan masih bisa diakses orangnya. Dalam Syarah Mumti' Syekh Utsaimin mengatakan,
Fahadhihi imra'atun laha ammun wa laha ibnu am. Ini perempuan punya paman dari bapak. Ya, paman dari bapak, om. Nah, paman dari bapak. Dan dia juga punya anaknya paman dari bapak, berarti sepupu. Oke. Fazawwajaha ibnu ammiha ma'a wujudi ammiha fil balad. Maka kemudian anak pamannya, berarti sepupunya, menikahkan perempuan ini padahal di negeri tersebut ada pamannya. Ini kasusnya nggak ada, perempuan ini udah nggak punya bapak lagi, nggak punya kakek lagi ya. Jadi mau nggak mau harus ke agak jauh, yaitu paman dan anaknya paman. Jadi anaknya paman itu sepupunya yang sejatinya bukan mahram sebenarnya, itu menikahkan dia. Bukan menikah dengannya ya. Menikahkan menjadi wali. Fala yasihhun nikah. Maka tidak sah nikahnya. Ya, begitu. Jadi ibrahnya kalau misalnya tadi kasus Thailand. TKW di Thailand nikah. Au zawwajahal qadhi la yasih. Au zawwajahal qadhi la yasih. Atau qadhi yaitu hakim menikahkannya padahal walinya ada, masih hidup dan bisa dikontak, maka tidak sah. Gitu ya. Jadi TKW yang di Thailand itu harus minta izin, harus kontak walinya dulu. Mau diwakilkan atau enggak, atau mau akad secara online pakai Zoom atau pakai Skype atau pakai Google Meet atau streaming YouTube dan seterusnya kalau memang bisa dipastikan tidak ada penipuan. Ya, itu bisa. Menurut sebagian ulama lainnya mengatakan akad online tidak sah, kata sebagian ulama lainnya. Tapi saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan sah karena terwujud di situ hakikat dari akad dan juga syarat-syarat dan rukunnya. Ya. Taib. Jadi ketika seorang perempuan dia masih memiliki wali, walaupun walinya itu adalah pamannya, tidak ada yang lain. Kemudian dia minta kepada KUA untuk menikahkan dirinya sebagai wali, karena dia pengen cepat-cepat nikah misalnya, maka tidak sah nikahnya. Dia harus apa? Bilang ke walinya, saya mau nikah, tolong nikahkan saya. Kalau walinya menolak, nanti akan ada penjelasannya kasus itu insyaallah. Dan ini banyak penolakan wali untuk menikahkan anaknya atau perempuan. Kemudian bolehkah seorang perempuan mengizinkan dua wali untuk menikahkannya? Bolehkah seorang perempuan mengizinkan dua wali untuk menikahkan dirinya? Boleh atau tidak? Nah itu. Boleh tidak? Bolehkah seorang perempuan mengizinkan dua wali untuk menikahkan dirinya? Wali kan satu aslinya. Tapi dikatakan di sini walinya perempuan tersebut mengizinkan dua wali untuk menikahkan dirinya. Artinya begini, contoh gambaran begini. Tidak ada wali bapak sudah meninggal, kakek apalagi, kakek dari bapak. Kemudian karena tidak mengikuti mazhab Syafi'i melainkan mengikuti mazhab Hanbali, janda ini perwaliannya beralih ke anak laki-laki. Dan dia punya dua anak laki-laki, misalnya entah kembar atau adik kakak, ya. Dan dua-duanya bisa menjadi wali. Maka ummahat ini, janda ini kemudian bilang ke kedua anaknya, terserah kalian berdua bisa jadi wali untuk ibu. Ya, mau yang mana terserah, kamu boleh. Ya, begitu ya. Maka sah atau yajuz, boleh. Bukan sah, boleh. Ya, boleh memberikan peluang dua wali sekaligus untuk menikahkan dirinya. Tetapi ketika akad, nah ini dia, ketika akad, ya tentu satu wali. Tentu satu wali. Enggak dua-duanya di majelis akad kemudian bareng duduk berduaan, terus nanti dua wali tersebut pegangan, ya satu salaman tangan kanan, yang satu salaman tangan kiri, ya enggak gitu. Melihat salah satunya. Baik, gambaran itu jelas insyaallah. Bagaimana dengan kasus yaitu ada dua wali
yang menikahkan seorang perempuan untuk dua laki-laki. Ada dua wali menikahkan untuk seorang perempuan, menikahkan seorang perempuan, dan wali kedua wali ini wali sah menikahkan seorang perempuan untuk dua laki-laki yang berbeda. Kasus yang jarang, tetapi ketika terjadi pasti gelagapan ini orang. Ya bingung. Baik, di sini dilihat. Idza zawwaja, ada kasus pertama. Idza zawwajaha waliyani lirajulaini wa ulima as-sabiqu minha sahha 'aqdul awwali wa batala 'aqdul tsani. Kalau misalnya ada dua wali menikahkan seorang perempuan dengan dua pria yang berbeda dan diketahui mana yang lebih dulu dinikahkan, maka sah akad yang pertama dan batil akad yang kedua. Gimana ceritanya? Gini, seorang perempuan dia janda, ya misalnya, atau mungkin bukan janda, mungkin perawan, tidak apa-apa, ya single, kemudian pengen menikah. Nah, ada dua wali, atau dua wali tersebut adalah paman karena ayahnya nggak ada, kakeknya nggak ada, maka paman, adik, kakak dari ayah kandung. Baik, perempuan ini diminati oleh dua laki-laki, dikejar oleh dua laki-laki, dan perempuan ini, gadis ini masih dalam masa pertimbangan. Sebenarnya menyukai keduanya, tapi kan nggak mungkin. Maka ingat bahwasanya majelis akad nikah itu tidak mensyaratkan atau tidak mengharuskan adanya perempuan di majelis. Bahkan lebih afdal jangan, karena itu nanti terjadi apa? Ikhtilat. Maka di antara kesalahan pernikahan atau kondangan atau semacam itu ya, pesta pernikahan, setelah akad selesai didramatisir sama IO. Event organizer tuh selalu ada cara untuk mendramatisir supaya waktunya tuh lebih panjang. Ya, mari kita lihat mempelai wanita, yuk pakai baju ya panjang gitu, ya apa namanya, sampai menjuntai gitu, kayak burung apa tuh yang panjang, burung merak ya. Ya. Terus habis itu menor banget ininya. Semua ini imma bid'ah dan imma maksiat gitu, karena otomatis para hadirin itu akan apa? Fudul dan kepo, pengen tahu kayak gimana sih, cakep nggak sih? Nah itu, cakep nggak sih, kayak gimana sih, cantik nggak sih? Wah ternyata kalau ngewe misalnya apa terlana jelek misalnya, karena dandanannya serem gitu, terlalu putih sehingga pucatnya itu kayak mayit ya misalnya, ada kayak gitu. Ya, kemudian apa disuruh sama IO apa? Coba salim tangan suaminya. Ini tuh nggak ada urusan, orang tuh nggak ada urusan dengan ngelihat dia salim, mencium tangan suaminya, apa sih? Ya, ini kebatilan, semuanya kebatilan. Maka nanti ketika Anda menikahkan anak Anda, jangan lakukan kebatilan ini. Ya, ada beberapa ikhwan, bapak-bapak yang alhamdulillah beberapanya itu meminta Anda untuk khutbah nikah. Ya, anak khutbah nikah akhirnya. Tapi prosesinya itu Masya Allah. Ada seperti itu. Nah, lihat ya Allah. Mungkin ini bukan request beliau. Mungkin request dari keluarga wanita mungkin. Tapi repot jadinya. Ya, kembali ke sini ya. Nah, misalnya paman A menikahkan gadis ini dengan pria A dengan adanya saksi ya, dan juga mahar ya, dan wali serta mempelai pria. Ini paman A nih. Misalnya prianya adalah siapa namanya pria? Siapa Pak? Coba usulkan sebuah nama selain nama Ana. Agus, ya, mohon maaf, kesamaan nama tinggal diaminkan saja ya gitu. Nah, Agus, Pak Agus ini, Mas Agus ya. Ya, saya terima nikahnya dengan mahar sekian-sekian. Nah, sah. 2 jam berikutnya di tempat lain tanpa sepengetahuan dari paman A, paman B menikahkan gadis itu dengan siapa? Satu lagi namanya, ayo berikan saran.
Ujang, ya. Ujang berkata, saya terima nikahnya dan dah. Taib, mana yang sah mana? Yang pertama. Tapi gadis itu nggak tahu. Walaupun gadis itu nggak tahu, tapi tetap sah nikahnya. Karena pada awalnya gadis itu pun ridho dan senang dengan kedua, baik Agus atau Ujang. Tapi kan harus milih salah satu. Maka yang lebih dulu itulah yang sah. Yang kedua batil. Ya, begitu ya. Ini kalau itu terjadi ya. Kalau terjadi ya, maka ini ilmu. Kalau misalnya ini terjadi, ini jadi ilmu. Ya begitu. Selama bukan dalam metode pemaksaan. Karena kita tahu gadis ini dia senang sama pria ini, ya udah cepet-cepetin aja. Misalnya antum mendapatkan, bukan antum, seorang dari kita nih, ya atau seorang ahlus sunnah, seorang ahlus sunnah mendapatkan putrinya pacaran sama fulan, ya. Nah, kemudian antum tegrep laki-lakinya, ya. Dan mungkin antum baca chatnya sebelumnya, bahwasanya ini memang pengen menikahi putrinya dia gitu. Ya misalnya. Maka sang bapak ini tahu anaknya suka sama ini. Putrinya suka sama ini. Boleh enggak menikahkannya segera? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Tanpa sepengetahuan si akhwat ini, anaknya. Boleh? Sah enggak? Sah. Datengin tuh mas-masnya, itu datengin siapa? Akhirnya namanya siapa? Sutomo, misal Sutomo, ya. Sutomo, ya. Tom, ya Masya Allah panggilnya Tom. Tom, kamu itu deketin anak saya emang ada niatan nikah? Iya Pak. Mohon maaf Pak, saya emang lagi pendekatan dulu. Enggak ada pendekatan, langsung nikahin aja anak saya. Sebutin mahar yang ingin kamu ini, sebutin, atau jangan sebut mahar dulu enggak apa-apa. Nanti kamu sepakati sama putri saya maharnya apa, yang penting akad dulu. Atau sebut dulu mahar enggak apa-apa. Ayo, bismillah. Saksi mana? Penghulu datengin. Ayo, bisa enggak kayak gitu? Bisa. Wah, Masya Allah. Mertua idaman ini kata si Tom itu. Ini yang saya cari ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Maka terjadi saya nikahkan putri saya, Nuriyatun, ya, dengan mahar sebutin apa. Saya terima nikahnya putri bapak Nuriyatun binti Fulan dengan mas kawin yang telah disebutkan. Sah? Sah. Ya, sallu ala Nabi. Enggak ada kayak gitu. Ya. Jadi itu sah. Hanya saja itu kurang baik gitu aja, kurang baik ya, karena sebenarnya putrinya ini punya hak untuk meminta mahar atau menyebutkan mahar apa yang dia inginkan. Ya, punya hak. Cuman sah itu insya Allah sah. Jadi mahar itu hak perempuan, ya. Perempuanlah yang menentukan atau perempuanlah yang menyetujui. Kalau misalnya suaminya atau calon suami ini bilang, "Dek, saya nggak bisa kuat-kuat kalau misalnya maharnya terlalu besar nilainya. Ya, maharnya inilah seperangkat alat sholat misalnya, dan emas berapa gram. Itu mungkin nggak sebanding dengan teman-temanmu misalnya. Iya nggak apa-apa mas. Yang penting kita nikah sah, itu yang Allah ridhoi, Masya Allah. Ya alhamdulillah kalau gitu. Tapi kalau calon istrinya ini nggak setuju, jangan mas, kalau segitu nanti bakal jadi perbincangan keluarga. Dikira emas itu miskin padahal iya misalnya. Ya udahlah kalau gitu, ya bisa lah emasnya mungkin senilai 20 juta nanti insya Allah ya. Tetapi tidak langsung tunai. Ya, melainkan ya mungkin cicil dulu nanti per bulan gitu. Bisa? Bisa. Yang penting nanti disebutkan di akad maharnya apa namanya? Emas senilai 20 juta misalnya gitulah. Al-muhim ya. Ya, begitu ya, kawan.
Taib, kemudian kata Nabi SAW sebagai dalil ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Siapapun perempuan yang menikahkan siapapun perempuan yang dinikahkan oleh dua wali dalam jangka waktu berbeda, dalam waktu yang berbeda, maka mana yang sah akadnya? Yang pertama. Ya, yang pertama. Hati-hati kalau ada kasus ini, mohon ingat pelajaran ini. Yang pertama itu yang sah. Enggak peduli apakah walinya lebih fasik atau gimana, pokoknya sah. Ya, dan dua wali ini harus apa? Setara. Contoh, paman dua-duanya. Kalau paman dua-duanya, adik kakak, ini setara. Walaupun secara uruf lebih afdal yang abangnya. Tapi kalau misalnya wali ini enggak setara, bapak dan kakek. Ya, bapaknya nikahin, kakeknya juga nikahin orang yang sama, perempuan yang sama. Ya. Maka di sini dilihat dari apa? Bukan dari yang pertamanya. Ya, wallahu alam, bukan dari yang pertama, melainkan yang seperti yang tadi kita sebut, ketika ada wali yang aula, yang lebih utama, maka itulah yang diunggulkan, sedangkan wali yang tidak lebih utama batal akadnya. Itu diperhatikan jemaah. Nanti kalau ada kasus seperti itu dan bisa terjadi seperti itu, mungkin karena kepentingan ekonomi atau apa gitu kepentingan. Ada aja kasus seperti itu, gharib, tapi suatu saat bisa ada dan boleh jadi merasuk ke keluarga sebagian dari kita gitu, bisa. Maka perhatikan, lihat walinya dua-duanya ini, apakah wali ini setara dari segi manzilah, derajat, atau beda. Ya, kalau walinya adalah anaknya perempuan ini, anaknya janda ini, maka setara dia anak-anaknya. Walaupun ada abang, ada adik, maka masuk ke kasus yang pertama lebih awal, lebih yang pertama sah, yang kedua tidak. Tapi kalau misalnya yang mewalikan dia adalah anaknya janda ini dan bapaknya janda ini, maka gimana? Walaupun anaknya sudah menikahkan ibunya lebih awal, bapaknya baru besok, mana yang sah? Bapaknya. Sebagaimana kaidah tadi yang kita sebutkan, keberadaan wali yang aula, yang lebih utama. Kata Nabi kemudian, waman ba'a bai'an min rajulaini fahuwa lil awwali minhuma. Barang siapa yang berakad jual beli dari dua pria yang berbeda, maka pria pertamalah yang berhak mendapatkan barang tersebut. Ya, jadi ada dua kali akad nih. Maka akad yang untuk barang yang sama persis, item yang persis sama, itu aja zatnya, dan konsumennya, pembelinya dua orang yang berbeda. Maka siapa nih misalnya counter handphone. Ya. Ada seorang datang nyari kabel data yang sesuai dengan slot HP dia gitu kan. Dan ternyata itu langka. Langka di mana-mana, counter juga susah. Maka cuma ada satu stoknya, tinggal satu nih. Datang pria, "Bang, ini berapa? Masih ada enggak?" "Ya, ada, tinggal satu." "Berapa harganya?" "Karena langka maka 2 juta." Masya Allah. 2 juta beneran nih? "Iya, karena langka. Antum cari dimanapun dari bumi ini, insya Allah udah nggak ada lagi." "Iya." "Ya udah, ana beli dah ya. 2 juta ya insya Allah ya." "Oke, siap, insya Allah 2 juta." Taib, apakah ini jual beli? Jual beli bukan ini. Nah, ini yang harus dipahami jemaah, antara akad dengan serah terima barang itu beda. Akad ya akad, ya qabul dan taslim barang ini ya beda lagi. Ya. Akad itu jual beli. Serahin atau terima barang itu bukan termasuk akad. Paham enggak? Enggak paham, Pak? Paham enggak kira-kira? Jual beli itu letaknya di sighah atau di masalah urf, kearifan lokal. Disepakati ini jual beli. Keduanya sepakat harga sekian, ya insya Allah saya beli. Ini udah masuk akad. Gitu ya. Adapun serah terima barang itu bukan masuk akad. Dia namanya serah terima barang, bukan termasuk jual beli. Maka yang dilarang dalam Islam
akad di masjid. Maksudnya akadnya akad jual beli. Kalau akad nikah boleh. Akad nikah boleh. Akad jual beli dan mempromosikan jual beli itu yang dilarang. Adapun menyerahkan barang di masjid, maka ini bukan termasuk akad. Iya, bukan termasuk akad. Ya misalnya antum mesen aqua, Masjid DKM mesen aqua 10 dus, ya. Aqua nanggung 10 dus buat jemaah yang i'tikaf. Akadnya di mana? WhatsApp. Bro, pesen ya 10 dus, berapa? Anda nggak tahu berapa? 150.000. Ya, taib, 150.000 ya, taib. Nanti transfer ya, belum bayar. Oke. Di mana nih lokasinya? Masih di jauh. Nanti masuk aja, taruh di situ ya. Itu terjadi nggak? Sangat relevan, terjadi di mana-mana. Apakah itu namanya menyerahkan barang? Menyerahkan barang diterima nggak masih jauh? Diterima. Boleh? Boleh, karena itu bukan akad, bukan jual beli. Gitu ya. Siapa yang menjual atau berakad jual beli dari dua pria yang berbeda, dan waktunya juga berbeda, maka yang pertama yang diambil, yang pertama yang sah. Jadi yang tadi 2 juta, oke. Tapi dia, bang, saya pergi dulu ya mau beli mie ayam. Mau beli mie ayam. Ya. Dah. Barang kan berarti dikip kan, udah dipesen, udah terjadi transaksi, tapi belum bayar, non tunai nih, belum bayar. Nanti bakal balik lagi tuh orang. Baik. Datang lagi orang lain. Ya datang lagi orang lain. Bang ada kabel data dengan spek ini? Oh iya ada sih, tapi ya tadi udah saya jual tuh ke fulan. Berapa? 2 juta. Wah saya 2,5 juta lah. Waduh asik juga ini. Ya udah 2,5 juta dah. Oke. Tapi nanti ya saya mau ke mie ayam dulu. Nah sama-sama ke mie ayam juga nih. Ya. Oke. Terjadi 2 akad ini. Baik, kemudian mereka pun bertemu di mie ayam. Ya. Pria pertama ketika pria kedua datang udah gila kan kayak orang ini kok enggak enak ya, ada apa ya gitu. Udah ada feeling gitu. Akhirnya mereka kemudian ke counter itu berdua. Dan terjadi tasyajur, terjadi perselisihan, istijar. Ini saya dulu tahu mas, saya dulu tadi walaupun 2 juta saya dulu. Oh nggak bisa, saya lebih tinggi harganya. Ya lebih berkualitas nilainya, ya saya lah. Maka antum datang ketika itu. Cuk datang. Ya ikhwah taqillah. Nabi SAW bersabda, man ba'a bay'an min rajulaini fahuwa lil awwali minhuma. Iya, antum sebutkan hadis ini. Kira-kira apa yang terjadi kemudian? Hah? Berpisah apa mereka damai gak? Kalau enggak mereka lihat antum. Maaf Ustaz, ya gitu Masya Allah. Udah jadi ustadzin antum karena pakai bahasa Arab dikira ngaji. Maaf Ustaz, ini gini ya antum berikan hadis. Siapa yang mengadakan transaksi dari 2 orang berbeda untuk 1 item, maka yang pertama yang lebih berhak, berapapun harganya. Oh gitu ya, itu kata siapa Ustaz? Kata Rasulullah SAW. Oh iya, sami'na wa ta'na. Nah gitu dong. Ya gitu. Masya Allah, bisa seperti itu bisa. Ya, itu dalam jual beli ya, itu dalam jual beli. Kemudian berikutnya ada masalah seorang perempuan dinikahkan oleh 2 wali yang berbeda untuk 2 pria yang berbeda. Sama kayak tadi, cuman bedanya wajuhilas sabiqu minhuma. Tidak diketahui mana yang lebih awal. Enggak ketahuan mana yang lebih awal. Awaqa'al aqdani fi waqtin wahid. Atau akad terjadi di satu momentum pas dua-duanya terjadi. Pak ini dan Pak ini mewakilkan menikahkan di waktu yang sama. Gimana tuh? Maka fal aqdani batilan. Kedua akad tersebut batil. Kalau enggak ketahuan mana yang lebih awal, atau ketahuan tapi bukan yang mana lebih awal, melainkan dua-duanya bersamaan, maka batil dua-duanya. Batil dua-duanya begitu, ya. Nah, kasus berikutnya ini terakhir insyaallah, dan ini yang paling, dan ini banyak.
Bahkan lebih buruk lagi, bukan dari pihak wali kadang-kadang, yaitu namanya adlul wali. Apa itu adlul wali? Adlul wali adalah man'ul mar'ati az-zawaja min kuf'in radiyathu wa raghiba fiha. Ya, man'ul mar'ati az-zawaja min kuf'in radiyathu wa raghiba fiha. Adlul wali adalah, atau bahasa ringannya di Indonesia, wali pencegahan wali gitu. Mencegah perempuan untuk menikah. Padahal perempuan itu ridha secara kufu, ridha dengannya, dengan laki-laki itu, dan laki-laki itu menginginkannya, raghiba fiha. Jadi perempuan itu ridha dengan laki-laki ini, dan laki-laki ini suka dengan perempuan ini. Mereka pengen nikah, kemudian wali atau keluarga melarang. Ini banyak, sampai banyak lagu-lagu yang based on this gitu, berdasarkan ini. Jadi terbesit lagu-lagu, ya isinya curhat. Ya. Padahal si perempuan ini ridha dengan kufunya. Nah, ingat, ridha dengan kufunya artinya bukan sebatas suka, tapi perempuan ini juga menimbang laki-laki ini memang sekufu dengannya. Bagus. Adapun kalau misalnya perempuan ini ridha tapi bukan dari segi kufunya, atau memang ada madarat yang buruk. Contohnya, perempuan ini kepincut dengan laki-laki yang fasik atau fajir, dan walinya itu juga punya pengalaman jadi orang fajir. Makanya dia tahu tanda-tanda orang fajir kayak gimana, karena dirinya dulu fajir. Kamu jangan sama dia, nak. Dia itu dari wajahnya sudah hitam. Maksudnya ada dia tuh jahat. Ya, jadi jangan sama dia. Enggak bisa, Pak. Aku sudah jatuh cinta sama dia. Misalnya. Kalau misalnya orang ini atau wali ini pertimbangannya adalah agama, bukan dunia, dan memang pria yang mau nikah sama putrinya itu pria yang fasik, fajir, maka boleh dilarang, boleh. Tapi di sini kasusnya bukan begitu. Ya, kasusnya bukan begitu. Melainkan wali ini mengatakan jangan nikah sama dia, padahal si perempuan ini senang dengan pria itu karena kesolehannya, kebaikannya, kedermawanannya misalnya. Dan pria tersebut juga pengen menikah dan siap untuk menikah. Tapi walinya nggak mau karena ada tendensi duniawi. Dia memang cakep, dia memang alim, berilmu misalnya, tetapi miskin. Boleh wali itu memberikan rekomendasi atau memberikan testimoni, boleh. Tetapi tidak bisa memaksa, apalagi kalau putrinya ini janda. Janda itu lebih berhak, ya, lebih berhak untuk memilih yang terbaik buat dia sebagai suami. Maka dikatakan di sini, wa hadza minas suwar al-mu'limah allati yartakibuha ba'dul awliya'i min ajli kasbin madi. Ini adalah gambaran yang menyakitkan yang dilakukan sebagian wali hanya demi mengejar apa? Penghasilan materi. Matre gitu. Jadi kadang yang matre bukan perempuannya, tapi keluarganya atau emaknya. Ya. Fanajidul waliya yamtani'u an tazwijil mar'ati idza khatabaha kuf'un dzu dinin wa qad radiyathu. Kita melihat, kita temukan ada wali yang mencegah dirinya untuk menikahkan perempuan jika ada yang melamarnya seorang laki-laki yang kufunya itu bagus. Kufunya bagus berarti standar keagamaannya bagus dan juga hartanya dan semisalnya. Al-muhim diridhai oleh perempuan ini memiliki keagamaan yang baik. Dan kemudian wali ini yamna'uha haqqan min huquqihal masyru'ah. Wali ini kemudian mencegah perempuan ini suatu hak dari hak-hak yang disyariatkan. Ketahuilah wahai para wali, ya, bahwasanya pencegahan Anda terhadap putri Anda atau perempuan dalam keluarga Anda untuk menikah kepada yang dia suka dan agamanya bagus, Anda cegah karena masalah duniawi atau karena pengalaman keluarga pribadi, maka itu zalim.
zalim. Saya kasih contoh, ikhwan. Misalnya, misalnya seorang wali, ya, putrinya untuk kenal dengan seorang yang berilmu. Terus akhirnya mereka berdua berjanji untuk saling menikah, untuk menikah. Maka datanglah melamar, tetapi bapaknya kemudian mencegah, enggak, jangan sama dia. Kenapa, Pak? Dia itu alim, dari wajahnya kelihatan kayak dia bakal jadi ustadz. Jangan. Loh, malah justru bagus kan, Pak? Bukan. Kebanyakan ustadz yang Bapak tahu tuh poligami. Jangan. Apakah ini wali ini zalim atau tidak? Ayo, zalim atau tidak? Loh, kan ya itu urusan nanti, itu gimana? Enggak, jangan. Karena dulu babak dulu, apa maksudnya nenek moyangnya dulu pernah poligami dan gagal, hancur rumah tangganya. Tapi gimana menurut antum? Dan ini banyak terjadi. Iya. Gimana menurut antum? Zalim gak itu wali? Zalim. Walaupun ya karena awam dan juga Masya Allah sekarang stigma dari media itu sekarang lagi gencar-gencarnya untuk memerangi Islam sebenarnya. Pokoknya kalau ada di antara kaum muslimin berkasus, maka kemudian di blow up, media itu memblow up semuanya. Ada ustadz yang berkasus dalam masalah percintaannya atau poligaminya, itu langsung di blow up. Dan itu yang kadang-kadang terjadi di lisan-lisan sebagian ikhwah. Tahu ustadz fulan cerai dengan ini, tahu broken rumah tangganya broken dan seterusnya. Hal-hal seperti ini kemudian jadi buah lisan sebagian orang sehingga mereka menganggap syariat ini negatif. Maka ikhwah sekalian, wali-wali yang jahil seperti ini perlu diedukasi. Dan kalau misalnya wali ini mencegah tanpa alasan syar'i, melainkan alasan yang seperti tadi, alasan yang sebenarnya justru terlihat penentangannya terhadap Islam, maka falaha an tarfa'a amraha ila sultani liyuzawwijaha, maka boleh dia untuk mengangkat perkaranya ini ke sultan, ke KUA kalau kita boleh, ke KUA untuk minta dinikahin, boleh. Tapi kalau perawan insya Allah nggak bakal berani kayak gini. Tapi kalau janda yang sudah berpengalaman hidupnya, dan sudah mungkin agak tua, dia berani bisa insya Allah. Kalau memang betul-betul niat benar pengen nikah. Ya. Tapi masalahnya uruf kita itu menceritakan bagaimana. Kalau misalnya dia nekat nikah, ya, dan melawan walinya, ya, kemudian pakai wali dari KUA dan sah memang, keluarganya akan memusuhinya. Ya enggak? Keluarganya akan memusuhinya karena dianggap ini melangkahi mereka. Inilah jemaah, inilah kebodohan. Inilah efek dari ketidaktahuan hukum Allah Azza wa Jalla. Dan ini banyak di desa-desa, ya. Makanya hal-hal seperti ini perlu diberantas dengan cara ta'lim dan juga dengan contoh, dijabarkan dan juga dengan contoh dari para asatidzah supaya jemaah pada tahu di khutbah-khutbah Jumat dan seterusnya. Karena ini kezaliman. Perempuan kemudian dia nikah dengan pria yang tidak dia cintai karena paksaan keluarga. Mungkin bukan Siti Nurbaya sekarang namanya, ya. Tetapi akhirnya mau nggak mau udahlah nikahlah, terpaksa, tapi sama pria yang lain. Sementara pria yang dia cintai, dia sukai, itu nikah dengan yang lain. Maka bisa terjadi fitnah. Lah itulah fitnah jadi antaranya. Ya kan dalam hadis kan disebutkan menolak orang yang memiliki akhlak yang baik, soleh, baik, kemudian ternyata ditolak, maka jangan sampai nanti terjadi fitnah, dan akan terjadi fitnah. Maka perempuan tersebut akan terngiang-ngiang dengan apa yang diinginkannya tetap walaupun dia punya suami. Ini diantara kerusakan karena apa? Dosanya kembali ke siapa? Kembali ke wali yang jahil. Kembali ke wali yang jahil. Makanya ikhwah, kalau kita ini punya nama di keluarga, berikan nasihat-nasihat seperti ini di forum-forum keluarga, di grup-grup keluarga, ya. Bahwasanya wali itu harus berpedomankan Al-Quran dan Sunnah dan jangan mencegah putrinya atau perempuan untuk menikah pada orang yang baik dengan alasan-alasan yang sebenarnya itu bukan alasan yang nyambung.
Kalau misalnya khawatir sama ikhwan salafiyin misalnya, jangan nikah sama cingkrangan. Ya. Kenapa? Wahabi, teroris, ya, misalnya. Jelaskan. Iya, jelaskan. Dan seterusnya dari alasan-alasan. Maka ikhwah, di sini boleh bagi perempuan untuk apa? Untuk datang ke KUA minta dinikahkan, itu boleh, sah. Walaupun memang konsekuensinya tidak ringan kalau di Indonesia ini, ya. Dan rata-rata laki-laki yang seperti itu atau wali yang seperti itu mencegah putrinya atau perempuan di keluarganya untuk menikah dengan seorang alim, rata-rata materi duniawi. Rata-rata masalah keduniaan. Kadang-kadang ditolak hanya karena kalau jadi ustadz emang kaya nanti miskin kali gitu. Iya. Ya, apa namanya? Karena anggapannya kalau jadi ustadz kan ngajar, paling ngajar TPA, ngajar ya kan? Terus duitnya sedikit, penghasilan dari jualan herbal, paling jualan herbal. Ya. Enggak tahu mereka ini, orang-orang seperti ini enggak tahu kalau jadi ustadz kadang-kadang kekayaannya luar biasa. Bisa jadi, mungkin karena keberkahan atau karena fitnah, bisa jadi. Ya. Nah, oke, jadi sultan. Jangan sampai kita menikahkan putri kita atau perempuan di keluarga kita dengan syekhin harim. Apa syekhin harim? Orang tua yang bentar lagi qaid. Ya. Atau harum. Seorang mbah kakung usia 60 sekian nikah dengan seorang gadis usia 18 tahun. Kan ada tuh. Ya. Taib itu karena apa? Pasti keluarganya diumrahin sama mbah kakungnya, iyalah. Secara normal ada nggak yang mau itu gadis? Ada nggak ya gadis mau sama mbah kakung usia 60 sekian? Nggak ada. Tapi kok bisa? Nah di sini menikahkan seorang perempuan dengan orang tua bangkotan yang sudah harim, nggak lama lagi insya Allah gitu, ya. Kalau yang di sini yang tua-tua, insya Allah masih powerful. Ya. Kayak maksudnya syaikhun harim ini atau syaikhun haram yang renta gitu, yang ya begitulah, ya nggak usah dideskripsikan. Maka apa yang dicari? Harta dari pernikahan. Padahal itu bukan esensi pernikahan. Au fasikin asin, atau walinya ini lebih memilih seorang yang fasik dan ahli maksiat hanya karena apa? Dia punya kerjaan di perusahaan Jepang, nggak kayak itu tuh ustadz, paling jualan herbal, madu, oplosan lagi. Nah, iya, orang minum bukannya menghindari gula malah kena gula gitu. Tam'an fi ardid dunya, ardin min ad-dunya al-fani, aw li ayyi gharadin akhar fi nafsihi. Karena tamak akan keduniaan yang fana atau tujuan lain dalam pribadinya. Maka ikhwas sekalian, betul bahwasanya perempuan semakin dia menurunkan kadar maharnya itu semakin berkah insyaallah. Ya. Semakin mempermudah itu semakin berkah. Dan semakin mempersulit itu kelihatan banget apa ketidakberkahan keluarga tersebut. Ya, kecuali kalau memang calonnya ini fasik. Maka jangan sampai perempuan ini diseret. Iya, kadang-kadang memang begitu. Bahkan yang protes itu bukan wali, melainkan ibunya, bibinya, kakak perempuan atau adik perempuan. Jangan sama dia ya. Dan kemudian ajaibnya didengar perkataan mereka. Didengar orang-orang itu didengar. Maka perempuan kalau misalnya lebih mendengar perkataan-perkataan orang-orang yang seperti ini, sementara Nabi SAW dalam beberapa hadisnya mengunggulkan yang saleh, ya, maka akan terjadi fitnah pada perempuan ini. Jadi misal seorang perempuan, seorang janda nih, dia punya pilihan. Satu, pria yang saleh, baiklah pokoknya. Mungkin kalau saleh relatif kadang-kadang, tapi agamanya ada lah gitu, bagus.
Dan satu lagi, agamanya Masya Allah ya, sangat kurang. Mungkin sholat juga bolong-bolong. Ya. Perempuan ini ingin kepada siapa yang soleh untuk masa depannya. Namun kemudian orang-orang yang sebenarnya nggak ada urusan, kakaknya lah, bibinya lah, tetangganya bahkan bilang jangan sama dia, kamu nanti bakal dimadu lah, atau mungkin dia cerai, duda cerai, pasti ada kasus dia. Sama yang ini aja, yang fasik. Dipaksa ke yang fasik. Nah kalau perempuan ini lebih mendengar kepada itu, yang masukan-masukan untuk yang fasik aja, dia ada harta, orang dekat dan gak berkasus insya Allah. Maka kalau misal dia menolak yang baik, maka dan kemudian memilih yang buruk karena masukan-masukan tadi, maka seperti kata Nabi Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian itu akan mengganti sesuatu yang sebenarnya lebih baik diganti dengan yang lebih rendah? Itu akan terjadi hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Akan terjadi hukuman. Nanti lihat ya, akan terjadi hukuman. Maka ikhwas sekalian, kalau kita ini sebagai wali, ada istri kita, ada anak-anak kita, ada keluarga kita, kita pengen ngewaliin suatu perempuan, anak kita atau siapa, kemudian ada di antara keluarga kita yang lebih condong, jangan nikah sama orang soleh salafi misal, jangan. Tapi sama yang ini aja, kaya dia, walaupun nggak nyunah misalnya. Maka antum harus kuat dalam memberikan hujah. Ya, jangan sampai perempuan ini nanti akhirnya tersiksa dengan itu semua. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk ana dan antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.